Data warehouse merupakan base data yang menyimpan data sekarang dan data masa lalu yang berasal dari berbagai sistem operasional dan sumber eksternal yang menjadi perhatian penting bagi manajemen dalam organisasi dan ditujukan untuk keperluan analisis dan pelaporan manajemen dalam rangka pengambilan keputusan. Kemudian kebutuhan akan data warehouse sendiri dilakukan ketika pengambilan keputusan oleh manajemen sebuah perusahaan. Tujuannya adalah ketika ingin menentukan misalnya dalam sebuah pasar bisnis Indomaret, yang ingin mengetahui produk apa saja yang laku terjual atau lebih laris pada bulan ini. Maka untuk mengetahui transaksinya kita bisa mengecek melalui warehouse, yaitu repository informasi-informasi mengenai transaksi, mengenai produk dan penjualan. Sehingga manajemen dapat melakukan tindakan keputusan apa yang akan dievaluasi dan apa yang perlu ditingkatkan. Kemudian perbedaan database, data warehouse, dan data mining sendiri adalah database, kumpulan dari data-data yang membentuk satu berkas atau file yang saling berhubung atau relation dengan tata cara yang tertentu untuk membentuk informasi. Sementara data warehouse adalah gudang data atau pusat repositori informasi yang mampu memberikan database orientasi subjek untuk informasi yang bersifat historis yang mendukung DDS atau Decision Support System dan ACE, Executive Information System. Dapat diketahui juga perbedaan umumnya, kalau database sendiri dia tidak sifatnya terikat pada satu aplikasi, sementara data warehouse tidak terikat untuk satu aplikasi saja. Kemudian kalau database biasanya one central subject, sementara kalau data warehouse hal yang paling membedakan di antara keduanya juga, data warehouse sendiri bisa dijadikan kumpulan dari beberapa database yang diakuratkan atau disistematiskan dalam sebuah gudang data. Sementara database hanya terdiri atas beberapa data-data tertentu yang saling berhubungan. Misalnya database pegawai, database customer. Sementara data warehouse bisa mencakup data-data yang berupa data penjualan, data penggajian, dan lain sebagainya. Sementara data mining sendiri adalah proses untuk mengambil atau mengekstra data yang bermakna dari database atau data warehouse. Misalnya yang sering ditemui dari penggunaan data mining adalah ketika terdapat redundancy atau duplikasi data, sehingga diperlukan cleaning, pembersihan data kembali atau normalisasi data kembali. Unit bisnis yang coba saya ambil contoh untuk pembuatan fakta dan dimensi adalah pendidikan atau universitas. Dimensi sendiri merupakan kumpulan sudut pandang yang penting untuk menggambarkan fakta-fakta yang terdapat pada tabel fakta. Misalnya kita ingin mengetahui berapa jumlah rata-rata mahasiswa setiap per periode, maka data yang diperlukan meliputi atribut-atribut yang di dalamnya terdapat atribut nama, NPM, periode, dan IPK. Maka kita bisa memetakan atribut-atribut tersebut dalam sebuah entitas atau dimensi. Misalnya dimensi mahasiswa, di dalamnya terdapat nama, alamat, tanggal lahir, agama, dan lain sebagainya. Sementara di dimensi IPK sendiri tidak ada kaitannya dengan secara umum, dia satu entitas, di dalamnya terdapat NPM, IPK, sementara dimensi periode kita dapat mengetahuinya melalui ID periode dan semester. Nah, misalnya saya ingin mengetahui rata-rata IPK mahasiswa per periode, maka saya akan merelasikan dimensi IPK dan dimensi periode, karena di dalamnya saya akan menggunakan atribut-atribut yang tercantum di dalam dimensi tersebut. Demikian juga dalam fakta jumlah mahasiswa periode. Berarti saya akan menghubungkan dimensi mahasiswa, saya akan menggunakan atribut-atribut yang di dalamnya tercantum identitas mahasiswa, seperti nama, NPM, dan lain sebagainya. Nah, berikut gambarnya. Gambar relation-nya saya menggambarnya menggunakan workbench. Nah, selanjutnya, sumber data eksternal. Data eksternal sendiri adalah sumber data yang bersumber dari eksternal atau luar perusahaan yang digunakan untuk analisis bisnis perusahaan yang biasanya didapat dalam hasil penelitian atau expert orang lain. Ada 3 unit bisnis yang bisa diketahui data eksternalnya berasal dari mana. Misalnya rumah sakit, sumber data eksternal dapat diketahui melalui perbandingan atau expert yang dapat diketahui melalui Depkes RI, Depkes Provinsi, hingga pemasok obat dan alat kesehatan. Tujuannya adalah melakukan evaluasi sistem rumah sakit ke depannya. Sementara di dunia pendidikan, sumber data eksternal dapat diketahui dari peningkatan jumlah mahasiswa per tahun, kuesioner tentang kepuasan kuliah di universitas tertentu, perkembangan biaya kuliah,
tingkat permintaan hingga perkembangan statistik oleh Kementerian Pendidikan. Sementara di bidang retail sendiri, sumber data eksternal diketahui dari peraturan perundang-undangan, harga pasar, keadaan pesaing, kurs dolar, dan lain sebagainya. Nah, salah satu normalisasi min-max, kita dapat mengetahui data yang dimiliki misalnya 450, 670, sampai 640. Nah, data tersebut belum diurutkan. Nah, jika kita urutkan, kita akan mengetahui nilai terkecil adalah 120 dan nilai terbesar adalah 980. Dengan new min sama dengan 0 dan new max sama dengan 1. Maka kita akan menggunakan rumus P aksen V dikurang min A per max A dikurang min A kali new max A dikurang new min A ditambah new min A. Nah, V aksen sendiri kita bisa ketahui dari setiap data-data yang telah tercantum di dalamnya, data-data yang telah kita urutkan, misalnya 120, P 120, P1, dikurang min A-nya tadi, min A diketahui di sana adalah 120. Nilai terkecilnya dari data yang kita urutkan adalah 120. Per max, nilai maksimalnya adalah 980. Dikurang nilai minimal yang kita urutkan tadi 120 dikali new max min, new max dan new min. Yaitu 1 dikurang 0 ditambah new min A, nilai terkecilnya 0. Maka kita dapat mengetahui 120 dikurang 120 sama dengan 0 per 980 dikurang 120 sama dengan 860 kali 1. Kita akan mengetahui jawabannya sebanyak 0 per 860 ditambah 0, totalnya sebanyak 0. Demikian juga untuk mengetahui data normalisasi data kedua, yaitu untuk data 340 sampai pada data 980. Kita ingin mencari tahu customer paling sedikit melakukan pembelian setiap bulan. Untuk mengetahuinya, kita harus mengurutkan data-data per bulannya, kita petakan dalam bulan 1, bulan 2, bulan 3. Maka kita akan mengetahui customer apa saja yang melakukan pembelian paling sedikit. Bisa diketahui dari bulan 1, Boston Properties hanya melakukan pembelian sebanyak 290. Di bulan kedua, Jessina sebanyak 200. Hingga ke bulan 12, Royal Dutch sebanyak 40. Nah, di sini kita petakan customer siapa saja yang melakukan pembelian paling sedikit tiap bulannya. Kita bisa menggunakan rumus rank over petition by bulan, A bulan, order by A jumlah ascending. Di sini kita akan mengurutkan nilai-nilai terkecilnya. Sementara untuk mengetahui nilai terbanyaknya, kita akan menggunakan descending. Jumlah-jumlah yang terbanyak setiap bulannya. Bisa perbandingannya di bulan 1 yang paling kecil sebanyak 290 oleh Boston Properties, dan di bulan 1 yang paling banyak melakukan pembelian adalah Sam Dark sebanyak 740. Di bulan 12 yang paling sedikit melakukan pembelian adalah Royal Dutch sebanyak 40, sementara di bulan 12 yang paling banyak adalah Sony Electronics sebanyak 690. Nah, berikut saya akan memaparkan penggunaan query-nya melalui Workbench. Nah, pertama kita harus gunakan perintah database sales. Tujuannya adalah kita akan menggunakan database sales untuk melakukan untuk mengeksekusi beberapa program perintah. Klik this database berhasil. Kemudian untuk mengetahui customer, kita akan menggunakan select bintang from customer, menampilkan semua data yang berkaitan dengan tabel customer. Nah, dapat diketahui nama-nama customer dengan ID card-nya dan asal atau negara-negara dari setiap customer. Nah, selanjutnya kita menggunakan coding SQL ini untuk mengetahui siapa saja customer yang melakukan pembelian paling banyak setiap bulan. Nah, rank artinya dia akan mengurutkan, sementara di sini over digunakan untuk mendapatkan nilai agregat dari misalnya sum, counting, atau min max-nya.
dengan menggunakan partition by bulan. Artinya dia akan memetakan berdasarkan bulan. Nah, bedanya dengan group by sendiri, tidak akan terdapat duplikasi data, tidak akan terdapat data yang sama setiap bulannya, dia dapat menghitungnya atau membeda-bedakannya. Gitu. Mari kita eksekusi. Nah, data yang kita inginkan telah dimunculkan, misalnya dari bulan 1, Samdart melakukan pembelian paling banyak sebanyak 740 dibanding customer lainnya. Sementara dalam bulan 2 yang paling banyak adalah Royal Dutch sebanyak 540, hingga bulan 12 dari Sony Electronic sebanyak 690. Sementara untuk mengetahui data paling sedikit setiap bulannya, kita perintah descending ini menggunakan ascending, dia akan mengurutkan data terkecil dari jumlah atau quantity. Juga di sini. Nah, mari kita eksekusi. Nah, berhasil. Untuk bulan 1, customer yang paling sedikit melakukan pembelian yaitu Boston Properties. Sementara dalam bulan 2, Gesina sebanyak 200. Sementara tadi kita ketahui dari data sebelumnya merupakan customer paling banyak melakukan pembelian dari bulan 1 sampai dengan bulan 12. Di sini tidak terdapat duplikasi data. Dia telah mengurutkan menggunakan partition by bulan berdasarkan bulan. Sementara untuk kita ketahui dari Royal Dutch sendiri, untuk bulan 12 dia paling sedikit melakukan pembelian yaitu sebanyak 40.